Setbel. Pada video sebelumnya, kamu telah melihat pamflet lomba dari DLH. Masalah yang ingin diselesaikan oleh DLH adalah pencemaran lingkungan. Sebenarnya pencemaran lingkungan itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan adalah peristiwa masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Zat yang masuk ke dalam lingkungan disebut sebagai polutan. Berdasarkan tempat terjadinya pencemaran lingkungan, pencemaran dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Polutan yang dapat menyebabkan pencemaran air meliputi limbah industri seperti industri batik, limbah rumah tangga seperti sisa makanan atau barang-barang rumah tangga, limbah pertanian seperti pestisida, dan lainnya. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam atmosfer bumi yang dapat membahayakan makhluk hidup dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan terakhir adalah pencemaran tanah, yaitu peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam tanah yang dapat membahayakan makhluk hidup dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Lihatlah gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan pewarna yang digunakan dalam pewarnaan batik. Limbah dari produksi batik juga dapat menyebabkan pencemaran. Zat warna sintetis dalam pewarnaan batik jika dibuang tanpa pengolahan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Lalu, bagaimana cara agar limbah batik yang dibuang tidak dapat menyebabkan pencemaran lingkungan? Cara pertama yang bisa dilakukan adalah mengganti pewarna sintetis dengan pewarna alami. Zat warna alami bisa didapatkan dari hewan ataupun tumbuhan seperti bagian akar, daun, batang, dan lainnya. Beberapa pigmen alami yang terdapat di sekitar kita antara lain klorofil, karotenoid, tanin, dan antosianin. Penggunaan zat warna alami ini dinilai lebih aman untuk kulit dan juga mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah pewarnaan batik. Jadi, kamu bisa membuat sendiri zat warna alami dari bahan-bahan yang ada di sekitarmu untuk mewarnai kain batik. Sangat menyerukan, bukan? Cara yang kedua adalah kamu dapat mengolah limbah pewarna sintetis. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan zat-zat filtrasi absorpsi seperti pasir silika, karbon aktif, dan zeolit. Menurut Nurlela tahun 2018. Karbon aktif dan zeolit merupakan absorben yang sering digunakan dalam menangani masalah lingkungan. Keduanya memiliki kemampuan untuk menyerap zat ataupun gas yang ada di lingkungan berdasarkan ukuran kepolarannya. Kamu dapat membuat alat yang menerapkan prinsip karbon aktif dan zeolit sebagai absorben untuk mengolah pewarna sintetis agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan.
Untuk cara lainnya, kamu bisa mencari dan mengeksplor lagi dari berbagai sumber. Silahkan berdiskusi dengan kelompok dan ikuti petunjuk yang ada di lembar kerja peserta didik. Selamat belajar!